Seorang wanita pengantin baru datang kepada ibunya dan mulai mengeluh tentang perilaku pasangannya. Setelah menikah, dia baru tahu kepribadian asli pasangannya yang keras kepala, suka bermalas-malasan, boros, dan lain-lainnya. Wanita ini berharap orang tuanya akan mendukungnya dalam menyalahkan suaminya. Tetapi, ibunya diam pada saat itu, dan itu sangat mengejutkannya. Kemudian, ibunya mulai merebus air. Setelah beberapa saat, airnya akhirnya mendidih. Sang ibu kemudian menuangkan air panas yang masih ada ke dalam 3 gelas yang disediakan. Dia menaruh telur di gelas pertama, wortel di gelas kedua, dan kopi di gelas ketiga. Setelah menunggu beberapa saat, sang ibu menunjukkan padanya isi dari ketiga gelas tersebut. Dan hasilnya, wortel yang keras berubah menjadi lunak, telur yang mudah pecah berubah menjadi keras, dan kopi menghasilkan aroma yang harum. Sang ibu kemudian mulai menjelaskan, "Anakku, masalah hidup itu seperti air mendidih. Namun, sikap kitalah yang menentukan akibatnya. Kita bisa menjadi lembek seperti wortel, keras seperti telur, atau harum seperti kopi. Wortel dan telur tidak mempengaruhi air, tapi merekalah yang berubah karena air panas itu. Sementara kopi malah mengubah air, membuat air itu menjadi harum. Sangat mudah untuk bersyukur ketika semuanya berjalan dengan baik. Tetapi, bagaimana kita bisa bersyukur saat kita ditimpa masalah?" Dari cerita ini, kita dapat belajar ada 3 reaksi orang saat masalah datang menghampiri mereka. Ada yang menjadi lembek, suka mengeluh, mengasihani diri sendiri. Ada yang mengeras, marah, dan menyalahkan pihak lain. Ada juga yang justru semakin harum, menjadi semakin kuat dan bijaksana. Itu semua tergantung pilihan kita sendiri. Bagaimana kita merespon sebuah permasalahan. Tidak pernah ada pernikahan semulus jalan tol. Selalu ada lubang-lubang penghambat. Yang penting teruslah berusaha dan jangan berhenti. Tidak ada istilah jatuh cinta karena jatuh itu tidak disengaja. Sedangkan cinta harus diusahakan. Orang berkata, ada beda antara cinta sebelum menikah dan sesudah menikah. Cinta sebelum menikah masih menutupi kekurangan, masih ada gengsi. Tak ada rumah tangga yang dapat mencapai kemajuan tanpa kerjasama antara suami istri yang saling membantu melangkah maju walau memerlukan pengorbanan. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Mungkin kita sebagai manusia perlu lebih bersyukur agar merasa cukup untuk bahagia. Harapan kita terhadap pasangan sering terlalu ideal. Pasangan ideal itu tidak ada. Yang ada adalah mewujudkan hubungan terbaik antara suami istri. Karena dalam rumah tangga bukan tentang siapa yang paling baik, melainkan bagaimana kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik setiap hari. Rumah tangga tidak hanya dijalani dengan cinta, tapi juga akal sehat. Pasangan suami istri harus berperan seperti 2 sayap pada seekor burung yang sama. Keduanya harus bekerja sama, atau pernikahan mereka tidak akan pernah sampai ke permukaan. Ucapkanlah kata-kata yang dapat menyentuh hati dan membuat istrimu bahagia. Kemampuanmu mengendalikan perasaan sangatlah penting. Jangan terlalu memanjakan perasaan, terlebih dalam urusan rumah tangga. Berbagi tugas rumah tangga adalah salah satu cara terbaik untuk saling mendekatkan diri. Rumah terindah adalah rumah yang senantiasa dipenuhi cinta di dalamnya. Rumah yang nyaman untuk berteduh dibangun oleh tangan manusia. Rumah tangga yang kukuh dibangun oleh hati manusia. Melihatmu dan keluargaku makin akrab, rasanya bahagiaku makin lengkap. Keharmonisan sebuah rumah tangga terletak pada sikap tanggung jawab dan terbangunnya komunikasi yang sehat. Terwujudnya suatu keberhasilan terletak pada suasana rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Biarkan kita melangkah berdampingan, saling mendoakan, karena itu impian kita untuk memulai kisah bahtera rumah tangga. Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, jangan berjanji untuk tidak saling menyakiti, tapi berjanjilah untuk bertahan.
meski salah satu tersakiti. Karena dalam rumah tangga bukan tentang siapa yang paling baik, melainkan bagaimana kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik setiap hari. Setiap rumah tangga itu bermasalah. Yang perlu diselesaikan itu masalahnya, bukan rumah tangganya. Jelas sekali bahwasannya rumah tangga yang aman damai ialah gabungan antara tanggapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Pernikahan yang hebat bukanlah pernikahan dengan bersatunya pasangan yang sempurna, melainkan pasangan yang tidak sempurna karena mereka dapat saling belajar untuk menikmati perbedaan mereka. Pernikahan yang terbaik adalah pernikahan yang diisi oleh dua orang dengan kemurahan hati mereka. Pernikahan yang berhasil akan selalu membutuhkan jatuh cinta berkali-kali pada orang yang sama. Kegagalan dalam membangun rumah tangga sering terjadi karena terlalu cepatnya seorang menganggap rasa suka sebagai cinta. Seperti sepasang sepatu, berdua namun tetap satu, karena satu saja tidak akan berguna.